Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Hormon itu tugasnya adalah untuk mencerna gula menjadi tenaga. Itu tinggi badan bagi dua itu udah. Jadi bapak-bapak kenal kan sama Miss Suki? Kenal ya? Pulau berdarah. Ya kesehatan sendiri berdarah. Ya. Satu jam, dua berapa? Seminar seperti ini bagi saya sendiri. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Khadijah Fira Chandra ya. Saya di sini masih seorang. Luar biasa, masih semangat ya. Kita masih mengikuti acara ini sampai sekitar jam 11 atau jam 12 gitu ya. Ampura tadi waktunya jadi agak mundur, jadi nggak apa-apa tanpa mengurangi makna, kita akan jalan terus nih. Baik, yang saya hormati dua narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Ida Ayu Made Kasyanti SPPD KEMD. Swastiastu Ibu Dokter. Narasumber kita yang kedua, Bapak Dokter. Bapak titelnya banyak, saya ulang ya Pak. Dokter Ibu Gede Kaike, SPOG, SUBSP, ini penyakit dalam. Ya, Ibu Dokter ya. Kemudian Bapak Dokter Ibu Gede Kaike adalah pengajar Departemen Obstetrik. Dokter Ida Bagus Dharma Susilo SPBFICS, Bapak Dokter spesialis bedah. Ini titelnya banyak-banyak. Jadi langsung supaya tidak lama lagi, ya silakan ke moderator untuk memandu jalannya seminar kesehatan pagi ini. Sukses. Semangat pagi. Semangat pagi. Karena tadi wenten Youth Leadership Camp 2025. Jadi kita harus jiwa muda. Bapak Ibu sekalian, semeton umat sedharma, penyakit yang masih sampai sekarang tetap menjadi perhatian praktisi klinisi pemerintah gitu nggih. Diabetes kencing manis nih ke sareng nabi kanker leher rahim, karena sangat tragis kalau nih dibiarkan. Yang kebetulan dibedah, yang datang nih ke pasti lemes nih. Orang menek mereka ke tempat periksa nih megang, harus bantu 2 orang. Ini kan yang ringan kan kenten. Aneh berat bisa berek kaki yang busuk, kakinya bolong, tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya amputasi. Oh kenten diabetes nih kalau tidak ditangani. Kanker serviks, leher rahim, meninggalnya nih tragis. Banyak orang di sekitar kita, saudara teman kita. Kenten nggih. Kita tidak usah berlama-lama, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua, udah wajahnya ilmiah saja nih, pengen berdiskusi sareng sepakar-pakarnya yang dimiliki Semeton Bali Ring Jakarta. Oke. Yang pertama kami panggilkan Dr. Ida Ayu Santi, SPPD, KEMD, Finasim. Beliau ini pakar diabetes niki dari Rumah Sakit Fatmawati. Okay. Silakan Ibu Dokter mengambil tempat. Izin kami bacakan Dokter sedikit supaya niki peserta niki tahu banyak tentang beliau. Dr. Ida Ayu Santi SPPD niki lahir di Bogor. Okay. Terkenal beliau niki. Tidak usah diragukan kepakaran niki.
Jadi kurikulum vitae beliau sekolah SD menengah sampai SMA ini tamat ring Bogor. Dari kuliah ring UGM, dokter dan spesialis penyakit dalamnya. Mungkin mekarir ring Rumah Sakit Fatmawati di Pondok Indah, nih rumah sakit top nih kesamian, Rumah Sakit Prikasih. Pernah di Payangan, dokter puskesmas, Payangan ini di satu kabupaten Sareng Tiang. Oh, liu nih angkat tangan. Pasti Tiang juga punya budaya niki gitu nih pasti. Jadi habis nikah beliau ambil ke Jogja spesialis, masuk Jakarta ring Rumah Sakit Darmais. Selanjutnya ring Fatmawati dok nih. Tidak usah lama-lama, kita sudah gatel pengen dengerin ceramah beliau, pemaparan beliau. Semoga ide-ide semeton sareng sami siap diskusi nanti nih. Habis niki wenten diskusi nanti dia ngatur waktunya stop terus gitu nih. Ring, garis dok, selamat menikmati. Matur suwun Gus. Om Swastiastu. Para penglingsir idedane semeton sareng sami sanewangi yang titiang. Matur sukseme sampun iriki berkenan. Tiang bahasa Indonesia apa bahasa Bali ini? Ada anak-anak muda ya, mungkin supaya bisa bisa ngerti ya. Jadi matur sukseme sudah hadir iriki. Tiang niki meluruskan Gus. Sebetulnya tiang ini sudah pensiun, baru aja pensiun 2 tahun di Rumah Sakit Fatmawati, jadi umurnya sudah mendekati 70. Jadi nanti kalau di Fatmawati biar gak cari-cari kemana dia, tanya udah gak ada, udah pensiun. Wantah memerlukan, wenter ring Prikasih, nih ke Pondok Labu, atau mungkin kalau bisa di Pondok Indah silahkan. Makin tiang saya dapat tugas untuk membicarakan tentang diabetes. Mungkin sebelumnya sudah sering mendengar diabetes niki. Cuman kita akan lihat bagaimana kita bisa mengenalinya, bagaimana kita mencegahnya, dan kalau sudah kena bagaimana kita mengatasinya. Makin singakin dumun sapu napi suasana atau kejadian diabetes di Indonesia. Ini ada survei dari International Diabetes Federation. Ini adalah organisasi diabetes dunia yang memperhatikan kondisi diabetes seluruh dunia. Menurut organisasi internasional ini, kita ini juara 5 kalau dalam hal jumlah orang yang sakit diabetes. Kanggoang juara 5, belum juara 1 nih. Dan ini terus naik. Tahun lalu diperkirakan kita ada 20 juta seluruh Indonesia yang diabetes. Yang jagi pule yuse ngantos tahun 2050, maka diabetesnya sudah hampir 30 juta seluruh Indonesia. Niki survei internasional. Ngiring singakin bagaimana survei nasional kita. Kita juga ada survei nasional, survei kesehatan diantaranya. Ya, ini ini masih survei yang tadi ya, survei internasional ini. Yang tadi saya bilang 20 juta tahun lalu, tahun 2050 kira-kira 28 juta. Sekarang kita lihat jadi kita kembali lagi ya, tahun 2018 berapa itu? 7 tahun yang lalu. Kalau kita cermati data itu berarti 1 dari 9 orang dewasa itu diabetes. Tahun 2018. Sekarang kita di sini ada 50 orang enggak nih? Ada ya? Berarti 1 dari 9. Berarti paling enggak 5 orang diabetes di sini. Mungkin tidak tahu, mungkin tahu diam saja, mungkin pura-pura tidak tahu. Ini tahun 2018. Sekarang mari kita lihat tahun yang lebih baru dari survei Indonesia. Kita punya survei nasional tiap 5 tahun, ya. Jadi tahun 2023, 2 tahun yang lalu, kita prevalensinya atau kejadiannya itu 11,7%. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan survei tahun 2018, itu tadinya 10,9 menjadi 11,7%.
orang diabetes di Indonesia. Jadi tahun 2023, cepat sekali tahun ini, sekarang udah 2025. 1 dari 7 orang dewasa berusia 15 tahun ke atas, adik-adik ini, itu diabetes. Tadinya 1 dari 9, sekarang 1 dari 7. Kalau kita di sini 50, bagi 7 berarti sudah 9 orang di sini diabetes. Ya, atau lingkungan kita, ya, kakak, adik, paman, mantu, besan, ya, pisage, teman arisan, coba hitung itu. Kalau kita punya teman 50 itu pasti 7-nya diabetes. Jadi sebetulnya Bapak Ibu nih, kalau Bapak Ibu diabetes tidak usah terlalu sedih karena Anda tidak sendiri. Banyak itu temannya. Nah sekarang bagaimana kita kalau sudah diabetes hidup bersama dengan diabetes supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau belum diabetes bagaimana caranya supaya tidak diabetes? Mudah-mudahan pertemuan ini bisa sedikit menambah ingatan kita supaya kita juga mencegah teman-teman di sekitar kita atau saudara tidak diabetes. Nah apa yang disebut diabetes? Diabetes itu sebetulnya naiknya kadar gula darah melebihi normal. Mengapa demikian? Karena ada yang namanya insulin, itu hormon, ya, jumlahnya kurang atau tidak ada. Kurang atau ada tapi tidak bisa bekerja dengan baik menurunkan gula darah atau memang tidak ada. Jadi sebetulnya apa itu insulin? Insulin itu sebetulnya hormon yang dikeluarkan oleh badan kita. Jadi setiap orang untuk hidupnya harus punya insulin. Seperti kita harus punya darah. Gak boleh anemi, gak boleh kurang darah. Kalau kurang darah ditransfusi. Nah, setiap orang harus punya hormon insulin. Itu pabriknya di pankreas, nama organnya dekat pusar sini. Di belakang pusar. Hormon itu tugasnya adalah untuk mencerna gula menjadi tenaga. Kalau kita makan, ampun ngajang ibu-ibu. Napi ajang tuh nyan. Nasi, apalagi? Kue. Makan nasi, makan kentang, makan kue. Sampai lambung dicerna dia menjadi gula. Kalau dokter bilang glukosa. Gula itu masuk ke dalam sel badan, ke dalam otot, ke dalam otak supaya menjadi tenaga. Yang masukkan gula itu insulin. Jadi kalau orang kurang insulinnya, gula berapa aja kita makan jadi gula tapi tidak bisa jadi tenaga. Gitu ya. Itu yang terjadi pada orang diabetes. Nah, orang diabetes mungkin pankreasnya, pabriknya di sini. Ini kalau kita punya kan ini pusar ya, takah drikinge. Pusah, apa sih bahasa Walinya pusar itu? Pusah pungsad. Nah, pungsad ya. Pungsad di sini. Sini lever ini, hati itu di sini letaknya. Tapi kalau sakit hati orang pegangnya ini. Sakit hati, padahal sininya jantung. Nih. Jadi di sini hati, leper. Sininya limpa. Tapi kadang limpa bahasa Bali nih. Limpa pokoknya. Ya. Nah di sini ini pankreas, di sini letaknya. Di belakang lambung. Ini ada mah ya. Sakit mah kan sini. Belakangnya lambung itu udah, belakangnya mah itu udah pankreas. Kalau orang diabetes, mungkin pankreasnya tidak bikin insulin. Dari sononya. Dari kecil bisa, setelah agak dewasa bisa, itu tipe 1 pada anak-anak bayi diabetes. Atau punya dia insulin, menghasilkan insulin, tapi karena gennya, pabriknya itu makin lama makin macet. Jadi makin sedikit insulin yang dihasilkan. Jadi makin sulit mencerna gula, makin naik gulanya. Atau insulinnya cukup, tapi musuhnya banyak. Kalau kita gemuk, banyak lemaknya, itu musuh insulin. Jadi insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi belum tentu orang tidak keturunan tidak diabetes. Okay. Nah ini penyebabnya. Bisa genetik. Genetik itu bibitnya dari orang-orang tua kita. Atau bisa faktor lingkungan. Okay, jadi kalau bapak, ibu, nenek, dadong, niang, kakiang itu ada gula. Kita semua membawa bibitnya.
Berapa banyak itu yang kita enggak tahu. Makin dekat keturunannya makin banyak kita bawa bibit. Gitu. Atau lingkungan. Apa lingkungan misalnya? Ini contoh lingkungannya. Napi daging niki. Medaging jagung. Medaging, apa ini namanya Bu? Apa ini namanya? Sumping. Bantal. Ini semua karbohidrat. Banyak ini. Sudah makan gini? Berapa makan? Ya, ini lingkungan ini. Ya, di antaranya itu faktor lingkungannya. Jadi seseorang mempunyai resiko diabetes itu ada beberapa faktor. Ada resiko yang kita dapatkan tidak bisa kita rubah. Ada resiko yang kita dapatkan tapi bisa kita rubah. Yang tidak bisa kita rubah gen tadi ke. Apa jadi meme gula kangwang iraga ngelungsor kan gitu ya. Bibit teh lungsor kan gitu ya. Nah tapi misalnya umur juga kita nggak bisa rubah. Di atas 40 tahun itu resiko diabetes. Karena kemunduran fungsi organ. Makin tua kita makin beresiko kita diabetes. Walaupun tidak punya gen. Jangan ngapa-ngapa, orang tua sehat semua orang tidak bakal kena. Tapi makin tua kita makin resiko. Kenapa? Karena pankreasnya fungsinya makin menurun. Orang tua kan semua makin menurun ya. Bok uban, kulit keriput kan. Nah itu juga gitu pankreasnya mengurang produksi insulinnya. Jadi hati-hati tidak punya gen, ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah yaitu umur. Oke. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat dirubah. Misalnya apa? Gemuk. Gemuk. Ada yang gemuk di sini? Mokoh. Nah, mokoh. Ya, orang mokoh itu resiko. Orang darah tinggi resiko. Orang punya kolesterol resiko. Ya, jangan bangga dulu tiang tuh mokoh, nanti kita lihat apa yang disebut mokoh. Ya. Orang yang makannya tidak seimbang, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak fat itu juga resiko. Nah, ini ada survei di Bogor tahun 2022. Ini adalah faktor-faktor yang membuat seseorang beresiko kena diabetes. Bisa dirubah faktor ini. Faktor umur, faktor turunan tidak bisa. Tapi faktor ini bisa. Darah tinggi. Siapa darah tinggi? Ampun kacung ketahuan nanti. Ya, dalam hati kan peraga darah tinggi nih. Berarti kita resiko diabetes. Gemuk. Gemuk tuh nanti ada hitungannya. Kemudian gemuk itu bukan gemuk sini aja. Gemuk sini juga Pak ampunan tekep ini ke perutnya. Jangan ditutup perutnya dah kelihatan kalau besar. Oke. Ini juga resiko sininya enggak gemuk, sininya beleng. Bapak-bapak tapi hamil, nah itu resiko. Oke. Yang lingkar perut seperti apa? Lingkar perut yang baik itu adalah setengah dari tinggi badan. Bapak aku udah tinggi badan Pak. Aku udah tinggi badan. 165 berarti lingkar perut dia tidak boleh lebih dari 82,5. Kalau ukuran celana pria tidak lebih dari 34. 34 tapi pakainya di sini, bukan di sini. Nggih? Gitu. Jadi ini tinggi badan bagi dua itu udah lingkar perut kita yang aman. Lebih dari itu banyak musuh insulinnya. Resiko kita kena diabetes. Kolesterol, banyak sini pasti yang kolesterolnya. Nggak usah ada nunjuk jari. Jadi ini resiko juga. Nah coba makin pikir-pikir dulu. 30 detik pikir-pikir. Raga resiko pasang nih gitu ya. Tapi yang beresiko napiten. Apa yang kita punya di sini? Tik udah 30 detik dah. Jangan dulu ngacung nanti Bu. Pertanyaan nanti kalau ngaku nanti juga ya. Nah ini contohnya makin bagaimana seseorang itu dibilang diabetes. Ini ada seorang laki-laki 52 tahun. Tinggi badan 165, berat 93. Pun bayangan tingginya 162, beratnya 93. Pasti dah mokoh nih orang ya. Bisnis
sibuk, nggak pernah olahraga, tapi yang nggak ada keluhan. Raga biarpun raga moko raga nggak sehat karena nggak ada keluhan. Tapi dia jalan-jalan ini ke mall. Di mall kan ada suka periksa gula gratis ya. Yang di ujung jari ditusuk itu. Ternyata gulanya itu 201. Diabetes apa enggak nih? Nanti kita lihat. Nah ini ada lagi nih. Wanita 32 tahun. Ada yang 32 tahun di sini? Banyak ya. Tinggi 165, berat 75. Ini agak lebih sedikit beratnya. Kalau tinggi 165 idealnya beratnya 68. Dia olahraga, nge-gym. Sekarang kan model nge-gym. Tapi dia hobi kulineran di kafe. Kafe kopi dari hati, dari cinta, bekas apa kalian. Banyak kan nama kopi-kopi itu ya. Hobi sekali tapi nih ibunya diabetes. Pamannya diabetes. Dia enggak ada keluhan. Rago mau nge-gym 3 kali seminggu. Enggak sehat. Ya. Hati-hati. Nah kita lihat dia juga cek gula darah. Rutin MCU, check up. Puasanya 105 enggak ada keluhan. Diabetes enggak dia? Sekarang kita lihat. Nah orang dibilang diabetes itu ada beberapa yang kita perhatikan. Ada yang ada keluhannya, ada yang tidak ada keluhannya. Gitu ya. Keluhan itu ada yang ciri khas diabetes, ada yang tidak khas diabetes. Kita lihat yang ciri khas. Orang yang selalu buang air kecil, berlebihan. Taunya bagaimana nih? Bagaimana kita mencirikan kita buang air kecilnya kok tidak seperti biasa. Biasanya itu terutama malam hari. Biasanya kalau tidur kita bangun 1-2 kali itu lazim. Tapi kok tiba-tiba belakangan kok kencing, ben ke WC, ben ke WC. 4-5 kali, hati-hati. Itu namanya kencingnya berlebih. Sebetulnya siang juga berlebih, cuma siang kita kan sibuk kita tidak perhatikan bahwa itu lebih. Yang paling bisa kita amati itu malam hari. Kemudian rasa haus berlebihan. Mau panas, mau hujan, mau dingin, pokoknya haus saja mau minum. Kemudian rasa lapar berlebihan. Ben lapar, baru aja makan lagi lapar gitu. Dan berat badan turun tanpa penyebab yang jelas. Tidak diet, tidak sakit, berat badan terus turun. Ini ciri khas. Tetapi itu ada lagi yang tidak khas. Nah, ini yang tidak khas ini. Penglihatan buram, kacamata gonta-ganti. Bukan karena modelnya, tapi baru ke dokter mata, ben 2 bulan, ben pasti cocok. Ganti ben dokter mata, ini dokter mata BPJS nih, beleh ya, awak-awak, ganti ben kacamata. Terus ganti, coba yang bayar sendiri, masih ganti kacamata. Jadi matanya itu kacamata sering tidak cocok. Itu salah satu ciri tapi tidak khas diabetes. Kemudian luka tidak sembuh, sehingga harus amputasi. Gatal, tidak pernah gatal. Kemudian semutan. Kemudian apa lagi nih? Gangguan fungsi ereksi pria dan wanita. Gangguan fungsi seksual pria dan wanita. Jangan cuma pria, wanita juga ada terganggu. Menurun libidonya. Ya. Kalau pria ereksinya menurun. Ya. Itu salah satu yang tidak khas. Jadi tidak semua orang yang gangguan fungsi seksual itu diabetes loh ya, belum tentu. Ya, jadi kapan kita katakan seseorang diabetes? Makin bikin iling-ilingan lagi. Kalau kita puasa malamnya, puasa 10 jam, gula darah kita itu lebih atau sama 126. Atau habis makan lebih atau sama 200. Atau ada yang disebut HbA1c, itu juga dicek dari darah, tidak perlu puasa. Dia adalah rekaman badan kita terhadap kadar gula darah kita rata-rata 3 bulan. Angkanya persen normalnya itu 5,6. Kalau dia 6,5 diabetes dah dia. Ada angka yang abu-abu. Puasa itu tidak 126 tapi 102 seperti ibu tadi. Normalnya harus 99.
Kalau Bapak Ibu puasa gula darahnya 100 saja, itu bukan diabetes tapi pre-diabetes. Bakat diabetes. Akan menjadi diabetes kalau tidak hati-hati. Seperti ibu tadi yang perempuan itu. Yang saya contohkan umur 32 tahun, puasanya 102. Ibunya diabetes, pamannya diabetes. 102 tidak normal kalau puasa. Harus 99, berarti dia bakat diabetes. Berarti dia harus hati-hati. Ya. Nah ini yang diabetes, ini yang pre-diabetes. Nah bagaimana kita mencegah sekarang? Ampun nuningin, oh kalau diabetes begitu angkanya. Mudah-mudahan tidak banyak di sini yang diabetes, kita mau mencegah ya. Bagaimana mencegahnya? Nah Niki, hindari kegemukan. Ini nomor 1, usahakan menurunkan berat badan. Nah Niki, gemuk gak saya? Jadi gemuk itu bukan cuman berat badannya dibanding tinggi badan. Tapi gemuk perut juga termasuk gemuk. Namanya obesitas sentral yang saya tadi bilang. Dia harus setengah dari tinggi badan, lingkar perutnya. Makin ibu-ibu, makin sampun rawuh di rumah masing-masing. Coba ukur tinggi bapaknya. Angin tali rafia. Terus bagi 2 tali rafianya. Terus kalungan driki. Yenten muncul nih sama muncul ketemu. Kalau ujung sama ujung gak ketemu, dia gemuk di perut. Dia beresiko diabetes. Kecilkan perutnya, jangan masakan enak-enak gitu ya. Nah ini tingkatkan aktivitas fisik. Ini kita tempel tiangnya di Pondok Cabe. Beberapa bulan yang lalu sebelum acara gini olahraga dulu. Tadi yoga, Bapak Ibu becek yoga. Nah niki hindari makan yang berlebihan. Kian naksa niki, ampun enten niki di depan. Nah ini cek kesehatan rutin. Jadi kalau kita tahu kita beresiko, cek kesehatannya. Kapan kita ngeceknya sebaiknya? Ya ampun diabetes dong sampun ya harus kontrol rutin. Tapi kalau belum nih loh, kita lihat kita masuk kelompok resiko tinggi atau tidak. Makin kita ada resikonya, makin sering kita cek ke dokter, ke lab. Walaupun tidak ada keluhan. Tanah penundingin yang resikonya ada keturunan, ada umur, rasanya kok gemuk, perutnya kok besar. Ya itu diantaranya. Ampura dokter, waktu sisa 5 menit. 5 menit. Nah Niki, kenapa sih harus diobati diabetes itu? Nah yang kita takut sebetulnya komplikasi jangka panjangnya. Orang diabetes itu 75% meninggal karena jantung. Stroke, amputasi, saraf. Oke. Jadi ini makanya kita harus hindarkan. Nah, kita harus mengendalikan jangan gemuk, tekanan darah harus baik, gula darah harus baik, kolesterol juga harus bagus. Ini beberapa kriterianya. Kalau sudah diabetes, usahakan gulanya seperti ini. Kalau sudah diabetes, oke? Nah ini atur makan, banyak gerak, kalau perlu obat-obatan dan ke dokter atau ikuti ceramah-ceramah seperti ini. Nah niki penting, deteksi dini itu penting. Tidak apa-apa, sudah ada bakat, tidak apa-apa. Mari kita ke dokter, kita cari. Kita ini apa yang bisa kita hindarkan biar bakatnya enggak jadi betulan. Ya, jadi inilah yang disebut diabetes. Giring cingaken bagaimana terakhir angka check up-nya. Ya, apa saya sudah diabetes atau baru bakat-bakat aja. Nah sebetulnya kunci sehat itu adalah perbaikan gaya hidup. Bukan perubahan gaya hidup. Niki yang keliru. Biasa makan nasi putih saking takutnya langsung makan nasi hitam. Nasi merah. Dan bakal kuat lebih dari seminggu. Jangan nasi merah itu. Saya senang nasi merah. Ben misi nasi jagung ben. Ya. Perbaiki bukan merubah. Perbaiki. Kalau biasa makan ini misalnya. Ya faktor-faktor risikonya ini yang kita rubah. Nah ini. Kalau biasanya segini.
Jangan ditutup dagang begulingnya, jangan. Dari dulu zaman nenek moyang orang jual beguling ya. Nggak aja banyak orang diabetes. Yang salah itu yang makannya. Kebanyakan makannya. Perbaiki gaya hidupnya. Kecilkan porsinya. Kecilkan. Biasa beli 1.000 beli nang 500 gitu. Ya. Kalau bisa gini baik. Kalau bisa. Nggih. Nggih matur suksema mudah-mudahan niki wonten manfaatnya nggih. Nanti kalau ada diskusi benar-benar kita bisa diskusikan. Matur semua nggih Gus. Nggih, matur semua Dokter Santi. Kita tepuk tangan untuk Dokter Santi, luar biasa. Nanti lanjutkan di diskusi ya. Saya tambahin sedikit, yang penting jangan sampai dagang begulingnya tutup. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang kita hormati, kita lanjutkan acara seminar hari ini, pagi ini, untuk topik selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Iputu Gede KYK SPOG, Subspesialis Obgensos MPX Vias. Sedikit mengenai kurikulum vitae, beliau lahir di kapal, sira dari kapal Mengui Badung. Badung ya, tiang di Gianyar, tapi sekolah di Badung. Badung. Kalau beliau SMP, SLTA di Denpasar, kuliah kedokteran dan spesialis di Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan dengan beberapa program pasca sarjana, akhirnya ke doktoral niki di Fakultas Kedokteran Udayana. Kita beri tepuk tangan untuk Dr. IGD KYK SPOG. Silakan Dok. Waktu 40 menit Dokter. 40 menit. Om Swastiastu. Pengliksir titiang, sarang sami, sana wangi yang titiang. Semoton sami. Rahayu niki. Supaya lebih hemat, kita agak cepat saja nih. Senang nih bisa ketemu sama ibu-ibu semua. Perkenalkan, tiang sehari-hari saat ini masih bertugas di Rumah Sakit Cipto. Ya, Cipto Mangunkusumo. Kalau di swastanya di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Kampung Melayu. Ya, atau di daerah timur di Yadika Pondok Bambu. Ya. Silakan kalau ada yang membutuhkan nanti perlu konsultasi lebih lanjut, nanti sampaikan saja ya. Karena ini napi yang tiang ceritakan ini memang agak-agak privat sifatnya, ya, agak pribadi. Jadi akan lebih enak kalau ceritanya juga pribadi. Tapi tidak apa-apa. Pada kesempatan ini tiang ingin ya ini sedikit tentang ini dilewatin saja. Kurang dari 18 ini video tahun, memiliki risiko 2 kali lipat. Oke. Ya tadi sudah disampaikan perkenalan sedikit. Saat ini tiang masih bertugas sebagai kepala sekolah ya di FKUI, di kedokteran UI. Kalau ada dokter umum sekolah ngambil spesialis obgyn ya kandungan. Nah terus yang sudah spesialis obgyn sekolah lagi ngambil subspesialis. Nah kebetulan tiang masih dipercaya sebagai kepala sekolah untuk dokter-dokter subspesialis atau super spesialis di UI. Ya. Nah kita akan bicara mengenai kanker serviks ya secara umum, tapi nanti silakan kalau wenten diskusi boleh ya. Beberapa topik kita akan bicarakan tentang kanker serviks, apa penyebabnya, apa faktornya, gejalanya, bagaimana mencegah, mendeteksi. Nah kita akan diskusikan kali ini. Jadi pasti sudah sering ya dengar tentang kanker serviks. Kanker serviks itu kanker yang menyerang leher rahim ya atau yang disebut dengan serviks pada perempuan. Jadi yang kena terutama perempuan ini betul-betul ini lebih dominan perempuan. Tapi saya senang nih ada bapak-bapak juga ya. Nah, karena bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab menyebabkan kanker serviks. Ya. Nah, kanker ini disebabkan oleh virus ibu-ibu. Ya, bapak-bapak ada virusnya.
Nah, virus itu namanya virus HPV, Human Papilloma Virus. Ya, penyebab awalnya dasarnya itu adalah virus. Nah, virus itu ada banyak jenisnya. Ya, virus HPV itu ada lebih dari 100-an. Nah, seperti ibu-ibu di sini kan lebih dari 100 nih ya. Ada ibu-ibu yang baik, yang kalem ada, tapi ada ibu-ibu yang ganas juga ada ya. Nah, sama. Jadi virusnya juga begitu. Ada lebih dari 100-an tipe, ada tipe-tipe yang namanya tipe berisiko tinggi membuat kanker. Nah, supaya ada bayangan sedikit, kalau ibu-ibu punya rahim, ya punya hidung telur, punya saluran telur, ini rahim, kalau hamil di dalam sini ini tumbuhnya, ya di dalam rahim. Nah di bawah ini di antara vagina ada mulut rahim. Jadi maaf nih kalau bapak ibu suami istri berhubungan seksual, penis itu mentoknya di mulut rahim. Ya, jadi kenanya di sini, di mulut rahim ini. Nah ini daerah yang diserang oleh kanker mulut rahim. Nah tempatnya ini di dalam ibu-ibu, tidak di luar ya. Jadi mau tidak mau harus diperiksa ke dalam. Jadi periksa dalam, ya tidak akan kelihatan dari luar. Beda dengan jerawat ya, kalau jerawat sih ngaca kelihatan. Tapi kalau urusan kandungan ini ke dalam, jadi harus dilihat ke dalam ya. Nah ini kalau dilihat mulut rahim itu bagian tengahnya. Nah kira-kira organnya, alat kandungan kita saya kira ibu-ibu bisa pegang sendiri. Nah kalau dipegang tidak ada tonjolan berarti aman ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang sudah besar, nggak ngeh juga kalau ada penyakit gitu ya. Nah, ini rahim ya. Oke supaya ada bayangan. Nah ini kalau dia berkembang menjadi kanker. Ada stadium 1, 2, 3, 4 itu tergantung dari penyebaran perluasan dari kankernya. Dari mulut rahim apakah sudah keluar ke panggul, ya, ke kandung kencing, ke dubur menjalarnya atau ke bagian-bagian tubuh yang lain, nah itu menunjukkan stadiumnya. Nah biasanya dokter kalau periksa dalam akan dilihat mulut rahimnya ini Bu, gitu ya. Periksa dalam kalau dokter kandungan atau dokter kandungan Bu bidan akan dilihat mulut rahimnya. Masih mulus apa tidak, apa sudah ada tumbuh dagingnya. Nah ini gambarannya kalau diperiksa dalam. Kalau ini yang masih normal, ini sudah hampir-hampir, nah ini yang sudah tumbuh kanker Bu. Ya, mulut rahim yang sudah ada kankernya, ya sudah tumbuh. Nah ini mudah berdarah ini, ya kesenggol sedikit berdarah. Ya, jadi kalau ada tumbuh begini ini sudah lanjut ini. Nah, bagaimana seseorang bisa kena kanker? Saya ceritakan sedikit. Awalnya normal, ya awalnya normal. Untuk menjadi kanker itu ada fase namanya prakanker. Ya. Normal dulu, ada prakanker, baru dia kanker. Ya. Tidak ujuk-ujuk jadi kanker. Nah, ketika normal, mulut rahim ibu yang normal ini walaupun dia kemasukan virus HPV ya, Human Papilloma Virus, itu dia bisa bersih sendiri. Ya, jadi nemplok sebentar, bersih sendiri, sembuh bisa. Tapi ada juga yang kena kemudian jadi berlanjut. Ya, berlanjut sebentar, dalam waktu 2 tahun itu dia bisa normal lagi, bisa sehat lagi. Nah tapi sayangnya ada juga yang agak parah, kena, berulang, menjalar, langsung masuk ke dalam, jadi kanker. Gitu ya. Nah proses sejak seseorang kena virus sampai dia muncul kemudian jadi kanker itu butuh waktu lama. Ya, bisa 3 sampai 20 tahunan. Jadi kira-kira kalau ibu-ibu kena waktu umur 20-an ya berarti umur 50-an udah akan muncul ya kan kira-kira bisa. Gitu ya. Bisa lama. Ya, 3 sampai 5 tahun jadi tidak langsung. Oleh sebab itu, ini adalah kanker yang sekarang sudah diketahui dan kita bisa melakukan men-stop perkembangannya. Ya. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu,
perjalanan kanker ini bisa kita stop sama-sama. Ya. Atau kalau ibu-ibu tidak peduli, bapak-bapak tidak peduli, maka kanker ini akan menyetop ibu-ibu. Ya. Jadi mau yang mana? Kita stop kankernya atau kita di stop oleh kanker? Oke ya. Nah kanker ini, kanker serviks ini terbanyak kedua. Ya, terbanyak kedua pada perempuan Indonesia. Yang pertama apa ibu-ibu? Payudara. Untuk perempuan yang pertama paling banyak payudara kankernya. Ya, yang kedua adalah kanker serviks. Kalau di RSCM sekitar 76% itu pasien kanker. Ya, kalau yang saya lihat. Jadi yang datang sudah stadiumnya sudah parah, ya. Dan kita kira-kira di antara 100.000 24 orang kena kanker ini. Kematiannya 15 dari 100.000 meninggal. Jadi kalau kita lihat kira-kira di Indonesia setiap 1 jam. Jadi ibu tadi sudah berapa jam duduk di sini? Dalam 1 jam sudah ada 2 perempuan meninggal karena kanker serviks. Ya, 2 perempuan sudah meninggal dalam waktu 1 jam ini karena kanker serviks. Cukup mematikan. Ya. Nah oleh sebab itu mari kita lihat sama-sama apa yang penyebab tadi sudah saya sebutkan. Penyebabnya adalah virus, human papillomavirus. Terus jenis-jenisnya tadi saya sudah sampaikan juga ada lebih dari 100-an jenis. Ada beberapa tipe yang ganas bisa bikin kanker. Tipe 16, tipe 18, 31, 33 itu nomor-nomornya. Ya. Nah, nanti biasanya dokter akan mengecek kalau seseorang kena virusnya akan diteliti virus nomor berapa nih yang kenain. Ya, jadi kalau ibu-ibu terdeteksi kok saya kena virus, maka jangan cemas dulu. Kita bisa cek virus tipe mana yang mengenai, gitu ya. Oke. Nah, faktor risikonya apa? Ya, jadi yang sering menjadi masalah adalah riwayat-riwayat yang terkait dengan gangguan di fungsi-fungsi terkait dengan fungsi seksual, ya. Menikah muda, terus sudah berhubungan seksual ketika masih usia-usia muda. Nah ini anak-anak tadi ada yang ikut ya, bagus. Jadi jangan sampai terjadi aktivitas seksual di bawah 20 tahun. Kalau dia masih muda sudah terpapar dengan virus ini, risikonya bisa 2 kali lipat kena kanker serviks. Berganti-ganti pasangan itu juga berisiko. Ya, jadi ibu-ibu saya kira tidak ada yang ngaku lah berganti-ganti pasangan ya. Tapi bersuamikan suami yang berganti-ganti pasangan itu juga berisiko. Ya, jadi suaminya yang berganti-ganti nih. Ya, istrinya sih setia. Istri juga bisa berisiko. Ya. Kemudian ya terutama adalah kurang menjaga kebersihan, keputihan tidak diobati dengan baik, ya, keputihan berulang. Nah, terus yang terpenting juga adalah daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh itu sangat penting, karena ini virus. Kalau ibu-ibu punya daya tahan tubuh yang bagus, mudah-mudahan virus itu dengan tubuh kita bisa melawannya, gitu ya. Nah itu faktor-faktor risikonya banyak sekali, merokok ya, terpapar asap rokok itu juga bisa. Kemudian ya punya keluarga yang memang ada riwayat kanker, hati-hati juga ya. Nah, jadi nah kemudian gejalanya apa? Masalahnya adalah banyak gejala yang tidak kelihatan. Ya. Kalau kita bicara gejala banyak sekali yang tidak kelihatan, terutama kalau yang namanya prakanker. Ya, kan tadi saya sudah sebutkan normal, prakanker atau juga sudah kanker. Kalau dia masih prakanker itu belum menunjukkan gejala. Gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu sekarang merasa baik-baik saja, nah, jangan terlalu tenang dulu. Ya.
Nanti kalau sudah parah, maka gejalanya bisa sampai terkomplikasi. Susah buang air besar, kencingnya tersumbat, ya, kencing berdarah, nyeri, kesakitan, kaki bengkak, bahkan bisa bocor tuh dari vagina ke ngompol terus bisa, kotorannya kebuang ke lubang vagina juga bisa. Ya, itu yang sudah berkomplikasi. Jadi biasanya gejala-gejalanya ini tergantung dari stadiumnya. Nyeri panggul, keputihan, ya keputihan yang susah sembuh. Terus ngeplek-ngeplek berdarah, habis hubungan seksual berdarah-berdarah, hati-hati. Ya. Jadi ada perdarahan sesudah menopause, berdarah lagi, hati-hati juga. Ya kan udah menopause mestinya enggak berdarah lagi ya. Ternyata kok berdarah lagi nih. Nah, harus hati-hati. Cepat dicekkan, ya. Haid tidak teratur. Ya. Nah, itu harus kita membuat waspada. Apalagi keputihannya itu baunya bau busuk ya. Nah, bau busuk mengganggu, hati-hati. Jangan-jangan sudah ada sel kankernya yang membuat gangguan. Jadi gejala klinis tergantung dari gejalanya, tergantung dari stadium, tingkat keparahannya seperti apa. Ya, biasanya kalau kita ibu-ibu rajin, ibu-ibu sudah rajin untuk pap smear? Sudah ya? Nah, yang belum tolong diajakin dan diingatkan. Ya, ini kita mumpung berkumpul ya, tolong diingatkan teman-temannya. Karena untuk pencegahan, ya, pencegahan terutama itu adalah lifestyle ya. Jadi tidak berganti-ganti pasangan, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, kurang dari 20 tahun, hindari paparan asap rokok, merokok ya. Kalau misalnya ketemu hasil pap smear atau IVA-nya itu ada kecurigaan, cepat ditelusuri, ditindaklanjuti. Dan yang terpenting zaman sekarang, pencegahannya adalah vaksinasi. Sudah ada vaksinnya, ya sudah ada pencegahannya, vaksinasi. Vaksinasi itu ada beberapa jenis, ya itu merupakan pencegahan utama zaman sekarang. Jadi anak-anak kita disarankan untuk sudah vaksinasi. Umur 15-an tahun itu mestinya sudah tervaksinasi. Ya, vaksin ada melawan 2 virus, ada vaksin melawan 4 virus, sekarang sudah tersedia vaksin melawan 9 virus. Ya, sudah ada. Bahkan kalau anak-anak sekali suntik saja juga sudah cukup. Ya. Jadi ibu-ibu ada yang punya anak-anak perempuan? Ya. Ingatkan, ya ini untuk pencegahan untuk kesehatan anak-anak kita ke depan. Pencegahannya antara lain adalah vaksinasi, selain pencegahan gaya hidup tadi, ya, antara lain hubungan seksual usia dini. Nah, untuk mendeteksi, ya, mendeteksinya sekarang yang banyak dilakukan adalah pemeriksaan IVA. Ibu-ibu pernah dengar IVA? Ya, itu adalah singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Jadi ibu bidan ya di puskesmas biasanya ibu-ibu harus siap periksa dalam. Nah, dibuka jalan lahirnya, dilihat rahimnya serviknya dilihat, akan dioles sama cairan asam asetat. Nah, itu akan kelihatan ini ada yang berubah warnanya apa tidak. Ya, itu namanya pemeriksaan IVA. Kemudian ada juga pemeriksaan lain pap smear. Sudah pernah pap smear? Yang belum, tolong. Ya, ini untuk kesehatan ibu-ibu, keamanan bapak-bapak juga tidak kehilangan ibunya. Ya, oke. Pap smear juga merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi dini. Pap smear itu tidak sakit, Bu. Ya. Jadi biasanya ibu-ibu khawatir padahal tidak diapa-apain, hanya diusap saja di daerah mulut rahimnya. Menggunakan ada semacam spatel sama ada sikat kecil. Supaya sel-selnya itu bisa diambil, diperiksa mikroskop. Sudah ada perubahan sel atau tidak. Gitu ya. Itu pap smear. Ya, ada banyak cara yang dilakukan termasuk zaman sekarang. Ini zaman sekarang teknologi sudah lebih baru. Ada pemeriksaan namanya HPV DNA. Ini saya kira saya lewatin saja videonya. Jadi ada pemeriksaan menggunakan HPV DNA. Ya. Jadi pemeriksaan ini adalah
mengecek apakah sudah nemplok virusnya apa tidak di daerah serviks, ibu-ibu. Ya. Jadi kalau pap smear kan sudah melihat ada perubahan sel-sel, jaringan tubuh kita sudah berubah. Kalau ini lebih cepat lagi mendeteksi. Baru nemplok virusnya saja sudah bisa kedeteksi. Ya, positif apa tidak. Gitu ya, itu pemeriksaan HPV DNA. Nah, kalau memungkinkan ya, pemeriksaan ini lebih canggih, tentu lebih mahal. Tapi kalau ibu-ibu datang ke puskesmas, beberapa puskesmas ada fasilitas HPV DNA juga. Jadi ditanyakan ya, diminta kalau bisa ya. Dan itu program pemerintah ada yang gratis. Kami beberapa kali di beberapa pura pas penyuluhan gini ada HPV DNA juga yang gratis ya. Cijantung, Rawamangun, di beberapa tempat ada. Ya, kerjasama dengan puskesmas supaya warga kita mendapat pemeriksaan yang lebih hemat. Ya. Jadi pemeriksaan HPV DNA ini bisa memeriksa lebih hulu. Ya. Jadi ketika virusnya baru nemplok saja istilahnya sudah kita bisa deteksi. Ini teknik pemeriksaan saya kira tidak perlu. Ya. Nah, yang penting nanti kalau ibu-ibu mendapat hasil gimana? Jangan khawatir. Ya. Harus bisa ditindaklanjuti. Misalnya kalau hasil IVA-nya dibilang positif, nah bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan virusnya. Ya, HPV DNA. Atau pap smear-nya dibilang ada positifnya, bisa periksa lebih lanjut, ada namanya pemeriksaan kolposkopi. Ya, diteropong dengan alat pembesar, dilihat mulut rahimnya dengan lebih teliti. Kalau perlu dicubit sedikit namanya dibiopsi. Ya, sehingga lebih pasti ya kelainannya. Kalau HPV DNA-nya positif, nah akan dilihat ini tipe yang mana. Ya. Jadi itu cara-cara untuk mendeteksinya. Nah, kalau ibu ke swasta, rumah sakit swasta, pemeriksaan HPV DNA ini tarifnya kurang lebih seperti ini. Ya. Lumayan. Ya, lumayan agak mahal. Ya. Kalau di Cipto, di Kencananya ya untuk swastanya, pemeriksaan termasuk pap smear, tes DNA HPV, konseling dokter kandungan sekitar 3,4 juta. Lumayan mahal. Tapi ibu-ibu bisa minta nanti kalau datang ke puskesmas ditanyakan ada fasilitasnya atau tidak ya. Nah, karena pemerintah memberikan beberapa jatah untuk pemeriksaan ini. Makanya senang sekali kemarin warga kita di pura-pura tertentu kerjasama dengan puskesmas dapat gratis. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana pengobatannya? Jadi pengobatan tergantung dari kelainannya. Ya. Antara lain bisa sampai angkat rahim. Ya, angkat rahim. Ya, lebih baik angkat rahim daripada nanti ibunya hilang sendiri ya. Jadi angkat rahim itu upaya dari pengobatan tergantung dari stadiumnya. Ya. Nah, ini beberapa artis yang ibu-ibu masih ingat mungkin. Ya, yang dia ikhlas untuk mengajak ibu-ibu lain supaya bersemangat ya untuk mengalukan pengecekan-pengecekan. Ya. Dan situasinya di tempat kita, hasil pengecekan untuk ibu-ibu baru sekitar 14%-an yang terperiksa. Jadi dari 100 orang baru 14 orang yang melakukan pemeriksaan. Ya. Nah, kalau di sini saya tidak tahu nih, saya tidak ngecek. Kalau lihat wajahnya sih banyak juga yang belum nih. Ya. Nah, ini pemeriksaan nasional ya. Padahal target kita pemerintah kalau kita mau menghentikan penyakit ini, paling tidak harus bisa sampai 70%. Jadi 70-nya bisa 70 orang dari 100 itu terperiksa, nah itu baru kita bisa mengurangi kejadian kanker serviks. Ampura dok, waktu tinggal 7 menit. 7 menit, nah, makanya yang sudah cepat-cepat ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini, ya ibu-ibu kan ya paguyubannya bagus ya, kompak gitu ya, saling mengingatkan tentu. Kalau ada teman-teman yang belum melakukan pemeriksaan, mari kita ajak ya, kita bertindak nih sama-sama untuk kesehatan kita. Ya, kesehatan kita semua, sekeluarga. Karena target kita inginnya agar remaja putri pada usia 15 tahun
90% seharusnya sudah tervaksinasi. Itu target. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu punya anak-anak masih belum tervaksinasi, nah silakan dorong supaya dikerjakan ya. Nah kalau ibu-ibu yang sudah agak-agak usia begini, umur 35 tahun sampai 45 tahun itu mestinya 70%-nya sudah kita tes. Sudah pernah kena virus apa tidak? Nah, saya yakin di sini banyak yang belum dites. Ya. Kalau memang ada terdeteksi, maka yang terdeteksi itu harus semua 90% harus berhasil kita obati. Jadi bawa ke rumah sakit supaya diobati. Kalau tidak, maka akan banyak korban meninggal gara-gara kanker serviks. Ya. Nah dengan demikian baru kita akan bisa mengurangi kematian karena kanker serviks. 1 jam ada 2 perempuan yang mati gara-gara kanker serviks di Indonesia. Itu ya Bu ya. Jadi biasanya kenapa ibu-ibu tidak mau periksa kanker serviks, tidak mau pap smear? Ini kalau saya tanya yang belum pap smear gara-garanya apa Bu? Kenapa nggak mau periksa? Ada yang mau ngaku nggak nih? Presentasi dulu 2. Hah? Biasanya karena kurangnya pengetahuan, kurang waspada, ya, tidak ngeh gitu ya. Atau informasi tentang manfaat screening itu sangat kurang didapatkan. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan dapat informasi ini Ibu-ibu ya datangi ke bidan, puskesmas ya, supaya bisa mendapat screening. Ya. Atau biasanya takut karena hasilnya. Waduh. Takut nanti positif gitu ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan jangan takut. Ya, justru ini adalah supaya cepat kita bisa deteksi, ya, supaya cepat kita deteksi. Nah biasanya ini ada bapak-bapak juga nih kan, biasanya kurang didukung oleh suami nih, ya. Nah saya yakin bapak yang hadir di sini pasti mendukung istrinya untuk pap smear, ya. Ayo diperiksakan ya Pak ya, kasih ongkos ya, kasih biaya, nah, supaya istri sehat. Biasanya suami juga ada juga yang takut, ya, takut ketahuan. Nanti dikomplain sama istrinya, ini saya dapatnya dari mana? Ya, dari kamu kan gitu ya bilang ke suaminya ya. Nah, terus kamunya dapat dari mana? Nah saya kira Bapak Ibu di rumah jangan berpikirnya seperti itu ya. Yang lalu ya sudah ya, ke depan ibu-ibu harus sehat. Ya, bapaknya juga harus lebih sehat lagi. Gitu ya. Oke, gak usah malu, dukung istri ya. Jadi malu juga tidak usah. Karena tidak apa-apain ya, dokter juga tidak akan menggigit ibu-ibu, tidak ya. Itu hanya memeriksa karena pemeriksaannya di dalam, mau tidak mau harus bersedia membuka paha sedikit ya. Oke. Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi Dok ya. Nah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Saraswati, selamat Puja Wali juga. Semoga Ida Sesunan memberikan kita berkah ya, dan sekarang kita tergerak untuk mengecek ya. Kalau ada yang terdeteksi segera bisa diobati. Jadi ibu-ibu bisa selamat karena ibu-ibu hadir di pura di Gunung Salak pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon ampura kalau ada yang kurang tepat. Sukses semua. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara ini dengan diskusi ya. Silakan Dok. Ngambil tempat di depan supaya baku hadap berhadap-hadapan. Dokter-dokter, Bapak Ibu sekalian, warga Umat Sedharma, waktu untuk diskusi ada 15 menit ya. Kita mulai dengan sesi pertama 3 pertanyaan dulu ya. Silakan. 2, 1 lagi, ini Bu Bidan Dumun. Ibu Bidan Dumunnya. 1, 2, 3 silakan. Pak Ketut Dumun. Sebutkan nama dari mana Pak? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada panitia, begitu juga kepada seluruh hadirin yang sangat kami hormati. Izinkan kami bertanya, kami namanya Dr. Ketut dari Jakarta Barat, Palmerah. Seminar seperti ini
bagi saya sendiri adalah merupakan hal yang luar biasa demi menjaga kesehatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Kami memahami di sini bahwa kesehatan itu penting, ya penting sekali. Bahkan banyak orang menggaungkan atau memberikan analisa bahwa kesehatan itu mahal. Tetapi kalau saya secara pribadi, bukan kesehatannya yang mahal. Kesehatan itu adalah murah. Dengan cara apapun bisa dilakukan melalui jalan pagi dan lain sebagainya. Yang mahal itu adalah penyakitnya. Jadi kita butuh dana besar. Jadi yang perlu kami tanyakan di sini adalah di Hindu itu ada konsep ruwa bineda, benar salah, baik buruk dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, kalau seseorang itu sakit sudah bertahun-tahun, bahkan sudah banyak menghabiskan uang, tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Bagaimana menurut Pak Dokter pandangan dari segi Hindu? Itu satu. Terus yang kedua, di Hindu itu ada konsep ajaran Ayurveda, artinya pengobatan tidak berdasarkan analisa medis. Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal? Bagaimana korelasi Ayurveda dengan pengobatan medis secara internasional? Suksemo, terima kasih. Suksemo Pak Ketut. Niki Bapak Ketut, Ketua Parisada Jakarta Barat, dokternya. Beliau juga dari agama. Raris, pertanyaan kedua, dari sisi sana dulu adek. Maaf, baju warna hitam. Perkenalkan, terus dari mana? Oke, semuanya Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Javiera Chandra Dewi Tanaya. Saya di sini masih seorang pelajar di SMA Negeri 1 Kota Bogor. Saya di sini juga bercita-cita untuk menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Luar biasa. Mohon doanya, mohon dukungannya semuanya. Pertanyaan saya itu untuk kepada Bapak Putu Gede, apa sih perbedaan dari human papilloma virus dengan human immunodeficiency virus atau HIV? Apakah HPV juga menyebabkan mengganggunya ke imun, ke kekebalan tubuh juga atau tidak? Lalu untuk vaksinasi, kan karena ini virus jadi kita menggunakan vaksinasi Pak. Nah, apa vaksinasi itu dimulai dari usia berapa dan apakah itu berkala atau cuma sekali dalam seumur hidup saja Pak? Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Oke, semoga bisa lulus di kedokteran UI. Laris, Ibu Dayu, penanya ketiga, perkenalkan diri, dari mana? Oh, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang Ida Ayu dari Jakarta Barat, Pura Chandra Prabe, Suksmo Dr. Made, salam kenal. Dokter Astungkare, Jakarta Barat, ibu-ibunya. 3 bulan yang lalu kami sudah melakukan tes pemeriksaan HPV DNA. Astungkare berjalan semuanya dengan baik. Juga ampura niki pertanyaan sedikit pengalaman. Apa yang bisa saya lakukan karena ada pasien mengeluh dengan keluhan keluar darah seperti setelah pemeriksaan kita lakukan lesi yang cukup banyak setelah dilakukan pemeriksaan HPV DNA, tetapi hasilnya baik-baik saja. Pasien itu datang lagi dengan keluhan, kok berdarah terus gitu. Apa yang bisa dikerjakan dengan hasil yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua dokter, untuk saat ini kami petugas dari PMB yang swasta juga ikut bias untuk anak-anak dapat vaksinasi HPV DNA. Jadi sudah dikerjakan dokter. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih dokter, selamat pagi. Terima kasih Bu Dayu. Raris, Dokter Idayu nuwun. Pertanyaan mengenai Ayurveda dengan medis, bagaimana korelasinya? Nggih, niki mungkin benten ya. Silakan Dok.
Haris. Oke, Om Swastiastu, Mas Dosuk semua, ini pertanyaannya kelas berat ya. Jadi pertama-tama untuk pertanyaan Pak Dokter, untuk korelasi itu ya tentu pasti ada ya, karena ayurveda itu sudah sejauh lama sekali ya. Nah masalahnya kebetulan kami tidak mendalaminya, nah itu ya. Oleh sebab itu pengetahuan kami sangat terbatas untuk hal ini. Saya kira akan bagus sekali ini teman-teman kita para dokter digerakkan untuk mengkaji lebih banyak gitu ya. Supaya betul-betul bisa digali untuk dimanfaatkan untuk kesehatan umat manusia. Ya. Jadi berat ini pertanyaannya ya, karena kami tidak mendalami, tapi kami kira banyak unsur-unsur baik yang bisa kita aplikasikan sesuai dengan perkembangan kedokteran modern. Gitu. Dan saya yakin sudah juga diterapkan, ya walaupun tidak terang-terangan menyampaikan bahwa itu dari Ayurveda. Ya. Terus yang kedua, apa bedanya HPV dan virus HIV? Baik. Ya, nih. Jadi pertanyaannya bagus. Ucapkan selamat ya kalau sudah punya tekad untuk mau masuk kedokteran UI. Luar biasa. Harus belajar ya. Nah, karena saingannya sangat ketat. Dan sampai saat ini kedokteran UI itu masih ranking yang paling top. Ya, peminatnya dan yang diterimanya masih sedikit. Ya, jadi Anda harus betul-betul istimewa. Saya pada zaman dulu kebetulan saja nyasar. Ya. Jadi pada zaman saya dulu SMA ada namanya program PMDK pada zaman dulu. Ya. Jadi lulus dari SMA tanpa tes masuk di kedokteran UI. Gitu ya. Ya itu kebetulan saja. Jadi nyasar makanya bisa ketemu ya. Nah kalau sekarang harus belajar ya, mudah-mudahan cita-citanya bisa dikabulkan karena kita masih butuh banyak sekali dokter. Bahkan Pak Prabowo ingin membuka 148 lagi fakultas kedokteran baru. Nah pertanyaannya tentang HIV dan HPV. Ya, kalau HIV itu Human Immunodeficiency Virus, ya tentu itu virus yang mengakibatkan seseorang ya menderita penyakit penurunan imun, ya kan gitu ya. Nah, beda dengan HPV. Kalau HPV Human Papillomavirus, itu virus yang berbeda. Nah, tapi kalau seseorang terjadi penurunan daya tahan tubuhnya, maka akan lebih mudah dia terserang oleh HPV. Gitu ya. Di apa lagi? HPV dengan virus HIV. Ya, Sudah. beda. Paham? Paham ya, terima kasih. Ya. Oke. Oke, Bu Bidan mungkin. Oh, Bu Bidan. Waktu diperiksa Bu Bidan, berdarah, menapi gitu. Bu Bidan praktek di Bidan di sana ya Bu ya? Bidan di mana? Nah, pasti di Jakarta Barat pada terkenal ini ya. Yang dulu di Jakarta Barat ikut praktek di tempatnya Bu Bidan Wayan yang di Tomang. Ya. Nah. Baik, jadi kalau perempuan mengalami pendarahan, ya, maka penyebabnya itu harus ditelusuri Bu. Tidak semata-mata karena ada kanker, gitu ya. Banyak faktor lain. Bisa ada polip, bisa ada gangguan haid, bisa ada infeksi. Jadi itu harus ditelusuri. Termasuk juga di USG dilihat apakah ada miom kecil, ya, ada septum misalnya, atau memang dia ada gangguan siklus haid karena pengaruh hormon. Nah, kalau pap smear atau pemeriksaan IPA DNA itu tentu hanya mengecek kondisi serviks dikaitkan dengan risikonya menjadi kanker. Nah, kalau dicek tersebut bisa saja hasilnya negatif. Tapi gangguan haid bisa tetap ada. Karena penyebab gangguan haidnya bisa faktor lain. Jadi oleh sebab itu kalau memang sudah berulang, bagusnya dicek lebih teliti faktornya apa yang menyebabkan. Kira-kira gitu. Oke. Ucapkan selamat, ini warga kita di Jakarta Barat sudah dapat HPV DNA juga ya. Gratis ya Bu ya. Nah, luar biasa nih perjuangan tim kesehatan kita di Jakarta Barat. Ya, sudah mengusahakan untuk ibu-ibu bisa mendapat fasilitas tersebut. Ya. Oke, kemudian Nggih, sampun. Sudah nggih. Baik. Lagi yang belum? Mungkin pun. Ampura niki
Tiang sebenarnya tidak juga bisa menjawab sama sekali tentang unding nika Ayurveda nika nabi, gitu nih. Niki kan waktu niki boleh lah untuk diskusi gitu nih. Ampura dok, mengenai korelasi antara medis dengan Ayurveda nika pasti kita tidak mempelajari Ayurveda, kenten niki mungkin maksud beliau. Tapi bolehlah untuk diskusi sedikit mengenai medis nika, kita base evidence, Bapak. Jadi semua nika harus base evidence. Misalnya ampicillin, gitu nggih, harus 98% menyembuhkan, baru boleh dipakai. Atau operasi usus buntu, operasi serviks harus 98% bisa menyembuhkan. Kenten nika kalau medis nika. Mungkin ampuro niki Pak Ketut kan dari Parisada nggih. Mohon bantuan Bapak, kita diberi nika napi base-nya Ayurveda nika. Kalau kita analogikan ke kedokteran tradisional Bali yang kita kenal taru permana, gitu nggih. Misalnya daun ini untuk obat panas, gitu nanti. Daun pule untuk melajah ngeleak, gitu misalnya. Tapi punapi ya kalau di Ayurveda niki hanya untuk Pak Tut jebak yang pang berbagi juga, gitu. Ampuro pang banget. Laris Pak Tut. Sebelum pertanyaan lain, nggih, siap-siap. Sebentar adik, ini Pak Ketut dorong dapat harus berbagi di sini, tidak boleh dan tunggu sebentar, niki depan Pak Ketut mau nambahkan. Beliau dari Ketua Parisada Indodharma Indonesia Jakarta Barat. Beliau niki orang berilmu, kita harus kuras ilmunya dari kita nggih. Oke, semua itu bagus saja. Jadi Titiang mungkin sedikit menambahkan, memang di Bali niko di Unhi niko sudah ada Fakultas Ayurveda. Jadi Fakultas Ayurveda niko khusus membahas masalah kesehatan-kesehatan yang bersifat tradisional. Contoh misalnya, seperti kita luka, cukup mempergunakan kunyit ditoreh sembuh niko. Jadi intinya mengarah ke tradisional yang bersifat jamu. Nah mungkin di Unhi niko sedang digalakkan proses laboratoriumnya supaya betul-betul niko maksimal. Bahkan nanti dari Pak Rektor sendiri juga sudah sering melakukan kerjasama dengan dokter-dokter yang sifatnya umum supaya pengobatan taruh permana niki bisa betul-betul dimaksimalkan supaya bisa berkolaborasi secara ilmiah. Di samping nika juga yang sifatnya Ayurveda nika kadang-kadang seperti contoh, kalau kita sakit sudah berobat lama di rumah sakit banyak menghabiskan duit, toh juga tidak sembuh-sembuh. Nika dari ajaran filsafat mohon kepada Ida Sang Dewasa untuk memberikan penyembuhan dengan air suci pun sudah bisa sembuh. Dan Tiang sendiri sudah membuktikan nih di warga Tiang sendiri sudah opnam di rumah sakit di Kebon Jeruk nih sudah berbulan-bulan tidak sembuh. Nah kita mohon kepada Ida Sang Dewasa terutama Ring Pura Dalam maupun Projepati Nunas Tito beliau otomatis sehat. Nah itulah analisa daripada taruh permana maupun yang sifatnya Ayurveda. Artinya ada background sesuatu yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Mungkin nikah secara umum tuh, Gus Haji, Suksmo. Iya, Suksmo dahat Pak Ketut atas informasinya. Laris mungkin dengan Pak Diki, Bang Diki. Ya, silakan angkat tangan, Sira, sebutkan nama dari sebelah kiri, Bapak-bapak baju biru sudah Pak. Laris, dibantu mic-nya. Oh nggih. Sebutkan nama dari mana? Om Swastiastu. Nama Om Titiang Swastiastu. Inyoman Surata dari Banjar Tangerang. Terima kasih panitia dan narasumber. Niki Tiang mau menanyakan diabetes ke Bu Dokter. Ampura kalau salah nanti tolong diluruskan. Tadi Bu Dokter bilang diabetes itu penyebabnya insulinnya tidak bekerja dengan baik. Begitu. Terus insulinnya tidak bekerja dengan baik itu mungkin yang menyebabkan yang menghasilkan insulin itu pankreas. Nah, itu ada berapa penyebab dari diabetes. Pertama ada genetik, kedua ada penyebab umur, faktor umur, dan ketiga faktor lingkungan atau gaya hidup. Nah, apakah insulin ini kalau yang genetik itu bisa, tadi Bu Dokter kalau nggak salah nggak bisa pankreas itu menghasilkan insulin dengan bagus karena dari genetik kan ya. Apakah ada obat entah apa yang menyebabkan
dari insulinnya ini yang di genetik ini bisa memperbaiki dia gitu. Terus yang nomor 2, apakah ada analisa atau pernah mengadakan penelitian yang genetik ini penyebab diabetesnya di Indonesia entah di dunia lebih banyak gitu. Nah, ketiga, tanda-tanda diabetes itu ada berbagai macam tadi. Apakah salah satunya kencing sering tengah malam gitu kan? Terus apakah kencing yang berbusa itu sering berbusa? Apakah itu tanda-tanda diabetes juga? Ya cukup itu Bu Dokter. Mohon penjelasannya. Kita lanjutkan dulu penanya berikut. Niki yang di tengah baju hijau. Raris Bu, sebut nama dan alamat. Om Swastiastu. Ya, Perkenalkan, nama saya Ibu Nuryati dari Banjar Cibinong. Saya mau menanyakan dengan Dokter Putu Gede. Saya pada waktu itu udah beberapa tahun yang lalu ada dari Yayasan Kanker Indonesia menyampaikan edukasi. Tapi pada waktu itu juga menawarkan obat. Nah, di dalam edukasi itu ada saran salah satunya tidak membersihkan sabun di daerah MISPI. Nah, sampai sekarang saya masih ragu-ragu Dok, untuk pemakaian sabun itu apakah bisa memicu virus atau kanker di daerah MISPI. Dan pertanyaan saya, saran dokter baiknya bagaimana? Harus pakai apa enggak? Karena namanya perempuan kan kita biar bersih, sabunan gitu kan. Dan banyak beredar kan merek-merek sabun yang di luar sana yang kita tidak ketahui. Itu saja Dok, terima kasih. Terima kasih. Cara di poliklinik kebidanan rasanya. Ya silakan Bu, baju putih. Dari mana Bu? Pesayangannya Sira. Om Swastiastu. Swastiastu. Nama saya Rolita dari Banjar Cibinong. Saya mau bertanya. Bu Sura. Rolita dari Banjar Cibinong. Pak Dokter, saya mau bertanya, bagaimana dengan perempuan yang karena sesuatu kasus mengalami pengangkatan rahim? Apakah masih diperlukan pemeriksaan pap smear dan lain sebagainya? Apakah itu pengangkatan rahim itu sudah menjamin kesehatan bagian reproduksi wanita? Terima kasih ya Dok. Baik, 1 pertanyaan untuk Ibu Dokter, 2 untuk Pak Dokter. Raris, Dok. Oke, matur semua Pak pertanyaannya. Tadi ada 3 pertanyaan. Ampuro niki pertanyaan nanti 1 lagi nggih setelah sesi niki. Karena waktu ampun habis. Nggih Raris, Dok. Oke, matur semua pertanyaannya Pak. Tadi ada 3 pertanyaan. Yang terakhir yang lupa nanti diingatkan nggih. Yang pertama pertanyaannya adalah masalah genetik. Kalau ada genetik sehingga mengganggu pankreas dalam menghasilkan insulin, apakah itu bisa diperbaiki? Begitu Pak ya. Nggih, jadi kalau genetik itu saat ini sudah dikembangkan terapi gen. Jadi gen yang ngaco gitu, yang harusnya tetap produksi insulin tidak produksi, itu diperbaiki dengan gen juga gitu. Tapi itu sedang dalam penelitian. Jadi belum dipasarkan secara luas di masyarakat. Jadi kedepannya terapi gen untuk hampir semua penyakit itu sangat dimungkinkan. Gitu. Bahkan kanker yang gen juga kalau gennya diobati, dirubah lagi menjadi gen normal itu harapannya di kemudian hari mungkin bisa. Tapi saat ini belum bisa. Nah jadi bagaimana kalau kita sudah ada gen di dalam keluarga? Nah jangan salah, gen yang kita dapatkan dari keluarga bapak ibu atau nenek kita itu tidak semata-mata langsung hidup menjadi diabetes. Gen itu penelitian menunjukkan kalau gen itu kita tekan supaya tidak kita kasih pupuk istilahnya, mungkin dia jadinya lama banget. Kalau kita menanam rumput, pupuknya urea misalnya, kan jadi hijau subur. Nah kalau gen itu kita pupuk,
maka dia cepat jadi diabetes. Gitu. Nah, mengapa dulu orang tua kita itu udah tua baru kena baru kena diabetes? Mungkin dia bawa gen tapi gen itu tidak dipupuk. Apa pupuknya? Malas bergerak, makan lemak kebanyakan, makan karbohidrat kebanyakan, gemuk. Itu semua pupuk dari gennya. Jadi kalau kita punya gen, hindarkan itu dari kecil. Kalau sekarang kita punya cucu, punya anak, apa mau glong, apa mau komi yang dua memene mam gitu. Sebetulnya kalau dari kecil sudah gemuk itu obes ya, itu dia menyuburkan gennya. Makanya kalau anak-anak di puskesmas kan ditimbang itu balita, beratnya harus di yang hijau aja, jangan ke atas-atas. Ya, kalau misalnya kita ditimbang di balita nggak Ibu Bidan kan gitu. Anak-anak itu dia jadi tidak kegemukan gitu. Jadi Pak, kalau kita punya gen, hindarkan memberikan pupuk pada gen itu. Nanti dia jadi diabetes tapi mungkin di umur kita 80 baru dia tumbuh. Gitu. Itu Pak ya. Terus pertanyaan ketiga lupa Pak. Oh kencing ya. Salah satu ciri orang gula darahnya tinggi itu kencingnya sering. Belum tentu berbusa. Karena busa di kencing itu banyak. Bisa gula, bisa asam urat, bisa infeksi, bisa ureum, zat kotoran-kotoran lain. Jadi tidak harus berbusa. Jadi kalau nanti kencingnya sering, tidak berbusa, belum tentu tidak gula. Kalau kencingnya sering berbusa, belum tentu juga gula gitu Pak. Nggih, periksa mantan Pak. Nggih. Nggih, semua. Nggih, Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak-bapak kenal kan sama Miss V? Kenal ya? Bapak-bapaknya nih. Miss V. Miss V, nah tadi sudah disebut sama ini. Jadi ibu-ibu sekarang menghaluskan nyebut vagina ya. Nah, vagina atau kemaluan perempuan sebutnya Miss V. Nah, jadi bapak-bapak pasti kenal lah ya, paling tidak kenal yang di rumah ya kan. Baik, untuk kesehatan kewanitaan ya itu harus ya Bu ya. Harus dijaga, dipelihara, dirawat. Saya sebagai dokter kandungan sering juga memeriksa gitu. Ibu-ibu tidak bersih. Ya, tidak bersih, kadang-kadang di situ itu banyak lipatan Bu. Ya, banyak lipat-lipatan. Bahkan saya yang membersihin biasanya ya. Jadi jangan khawatir. Ya. Nah, tapi saya ajarin Bu, begini ini harus dibersihkan ya. Karena kebersihan kewanitaan itu harus dijaga. Ya. Karena kalau tidak bersih itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Bau antara lain. Ya. Nah, karena di situ bisa dilihat dari bibirnya di bagian luar, bisa juga ke dalamnya Bu. Ya. Kalau ada bau itu belum tentu dari luarnya saja, bisa dari dalam sumbernya. Ya, oleh sebab itu harus dicek, dicari. Kalau memang dari dalam sumbernya ya sumbernya diobati. Gitu ya. Nah, seringkali ibu-ibu merasa bahwa kalau dia sudah menggunakan sabun tertentu, ini tertentu dia sudah akan baik. Padahal sumbernya dari dalam. Ya, keputihannya ada di dalam, radangnya ada di dalam. Kalau radangnya penyakitnya, jamurnya belum diobati, maka pada saat pakai sabunnya sih harum, wangi ya kan. Tapi tidak lama kemudian dia bau lagi. Gitu ya. Nah, tentang penggunaan cairannya, tentu kita sarankan gunakan yang tidak membuat alergi ibu-ibu. Ya. Jadi bagaimana tahunya tidak alergi? Ya biasanya yang mengandung kimiawi berlebihan, pewarna berlebihan, pengharum berlebihan, itu bisa mengiritasi. Ya. Kalau mengiritasi maka ibu-ibu akan mudah terinfeksi. Oleh sebab itu ya silakan gunakan sabun yang ringan boleh di bagian luar tapi Ibu ya. Jangan ke dalam-dalam. Ya, jangan ke dalam-dalam dibersihkannya. Karena kalau kelamin perempuan yang sehat, maka dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ya, kalau dia sehat. Karena di dalam vagina ada kuman-kuman baik, memang ada juga kuman jahat. Ya.
Kalau dia kondisinya di sana seimbang, lebih banyak baiknya, maka vagina itu sehat. Tapi kalau yang jahatnya yang lebih dominan, maka timbullah berbagai macam gangguan. Jadi keseimbangan di situ harus dijaga. Kalau ada parasit, ada kuman, ada jamur, segera diobati. Daya tahan tubuh harus diperbaiki. Ya, daya tahan tubuh itu penting sekali untuk menjaga keseimbangan, keamanan, kenyamanan di daerah MISPI itu. Ya, jadi tentang penggunaan sabun cairan, silakan gunakan yang ringan saja, yang penting bersih gitu ya. Lalu cukup di luarnya saja. Ya, tidak perlu sampai ke dalam-dalam. Itu saran saya, ya, hindari yang membuat iritasi. Biasanya ibu-ibu kalau pakai pembalut juga bisa iritasi, ya. Cari yang wangi gitu, padahal wanginya pakai kimia, pengharum, pengharumnya bikin lecet. Ya, hati-hati. Itu ya Bu ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya bertanya tentang kalau seseorang perempuan sudah diangkat rahim. Angkat rahim itu ada beberapa jenis Bu. Ya, ada angkat rahim total. Jadi mulut rahim, badan rahim diangkat, indung telurnya diangkat, saluran telurnya diangkat. Ada juga yang radikal, bahkan kelenjar-kelenjar di sekitarnya diangkat. Ada juga yang namanya subtotal atau hanya sebagian diangkat. Jadi harus dipastikan yang diangkat nih bagian yang mana. Biasanya kalau yang total maka mulut rahim juga diangkat. Ya, kalau mulut rahimnya diangkat mestinya tidak ada lagi kanker di mulut rahim. Karena mulut rahimnya sudah tidak ada. Masalahnya adalah bisa jadi diangkat rahimnya sesudah seseorang sakit. Ya, sesudah dia kena kanker misalnya. Maka kebersihan penjalaran penyakitnya ke daerah sekitarnya itu harus dipastikan betul-betul bersih. Nah, kalaupun sudah diangkat rahim, tetap untuk yang dasarnya adalah kanker, tetap harus dipantau. Karena kadang-kadang ada yang di luar rahim tersebut masih ada tersisa walaupun setitik gitu. Di kemudian hari dia bisa membesar. Ya, oleh sebab itu pemantauan masih tetap diperlukan kalau dasar penyakitnya adalah kanker. Karena kanker bisa terlanjur menyebar ke sekitarnya. Itu Bu, kira-kira ya. Baik. Oke, suksema Dr. Wandi. Ampura pembanget tidak ada semeton umat sedharma sekalian, niki waktu sampun habis. Tidak lagi ada pertanyaan. Ampura. Dados titiang bisa simpulkan seminar pagi niki hari niki ya, bahwa diabetes mellitus, kencing manis dan kanker serviks niki sebenarnya bisa dideteksi secara dini. Karena itu bisa dilakukan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Seperti niki. Terima kasih para narasumber. Dengan mengucapkan Om Awagenemastu Tatastu, acara seminar pagi niki kita tutup dengan resmi. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Terima pengasengkaran itu. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya kita serahkan kepada MC. Sekali lagi terima kasih dokter. Tepuk tangan untuk narasumber. Baik, ayo berikan tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa.